Inilah kisah Nabi Sulaiman yang memiliki istri 100. Di antaranya yaitu istri yang paling dicintai bernama Jaradah. Inilah kisah selengkapnya. Nabi Sulaiman memiliki 100 istri, dan di antaranya ada seorang istri yang sangat dicintai dan dipercaya olehnya, yang dikenal sebagai Jaradah. Istri ini adalah sosok yang paling dekat dan paling dipercaya oleh Nabi Sulaiman di antara semua istri-istrinya. Ketika Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya berjinabat atau hendak membuang hajat, dia akan melepaskan cincinnya dan menitipkannya kepada Jaradah, karena tak ada yang lebih dipercaya olehnya selain Jaradah. Namun, suatu hari, jin sahar menyerupai Nabi Sulaiman, muncul di hadapan Jaradah dan meminta cincinnya. Jaradah dengan tidak curiga menyerahkan cincin tersebut kepada jin tersebut. Setelah Nabi Sulaiman selesai dari tempat buang air, ia meminta kembali cincinnya kepada Jaradah. Namun, Jaradah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman telah mengambilnya tadi. Nabi Sulaiman sangat terkejut, karena dia tidak pernah mengambil cincin itu. Dari saat itu, Nabi Sulaiman merasa kehilangan kendali, dan kesaktiannya menghilang. Jin sahar yang menyerupai Nabi Sulaiman kemudian datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dan bahkan duduk di atas singgasananya. Ini adalah ujian yang dialami Nabi Sulaiman, yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Syad ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya, kemudian dia bertaubat." Cerita yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Syawi dalam kitabnya, An-Nafahat Al-Makkiyah, mengungkapkan bahwa Nabi Sulaiman mengalami ujian berat, di mana kerajaannya dirampas oleh orang lain. Ini disebabkan oleh pernikahan Nabi Sulaiman dengan seorang perempuan yang ia sukai, tanpa mengetahui bahwa perempuan tersebut sebenarnya menyembah berhala. Jin sahar kemudian merampas kerajaan Nabi Sulaiman dan menguasai seluruh wilayah kerajaannya. Jin ini bahkan mencembui semua istri Nabi Sulaiman selama 40 hari. Setelah kehilangan cincinnya, Nabi Sulaiman benar-benar kehilangan kesaktiannya. Jin tersebut tidak hanya menggauli istri-istri Nabi Sulaiman, tetapi juga mengambil alih kendali pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh Nabi Sulaiman. Jin tersebut bahkan memutuskan perkara peradilan di antara rakyat. Namun, para rakyat mulai memprotes keputusan yang diambil oleh jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Mereka menyatakan bahwa Nabi Allah sedang diuji. Namun, kekuasaan jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman tidak berlangsung lama. Seorang lelaki yang merupakan salah satu rakyat Nabi Sulaiman dan memiliki kekuatan sebagaimana Umar bin Khattab, bertanya kepada jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Allah, bagaimana jika seseorang di antara kami mengalami junub pada malam yang dingin, lalu ia dengan sengaja meninggalkan mandi junubnya, hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu ia tidak berdosa?" Jin sahar yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman menjawab, "Tidak." Jawaban ini menimbulkan kecurigaan lelaki tersebut, bahwa orang yang berbicara bukanlah Nabi Sulaiman, dan akhirnya, identitas jin sahar terungkap. Kisah berlanjut dengan Nabi Sulaiman menemukan cincinnya yang hilang di dalam perut seekor ikan. Setelah mendapatkan kembali cincinnya, Nabi Sulaiman kembali ke kerajaannya, di mana semua jin dan burung yang bertemu dengannya bersujud hormat kepadanya sebagai tanda pengakuan atas kekuasaan dan otoritasnya. Setelah kembali ke kerajaannya, Nabi Sulaiman memerintahkan agar jin sahar ditangkap. Setelah berhasil menangkap jin sahar, Nabi Sulaiman menjatuhkan hukuman kepadanya. Hukuman ini mencakup memasukkan jin sahar ke dalam peti besi, yang dikuncinya erat dengan cap dari cincinnya yang kembali ditemukan. Kemudian, Nabi Sulaiman memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, sehingga jin sahar tidak dapat lagi merampas kerajaannya atau mengganggu kehidupan orang-orang. Kisah Nabi Sulaiman mengingatkan kita bahwa, bahkan Nabi sebesar dan sekuat Nabi Sulaiman pun tidak lepas dari ujian dan cobaan yang datang dari Allah. Ini adalah pengingat penting, bahwa setiap individu, termasuk kita sebagai manusia biasa, akan menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup. Nah, itulah videonya. Gimana menurut pendapat kalian?